Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kali ini kita akan membahas sebuah pemikiran dari aliran empirisme atau filsafat empirisme. Ini kita bisa lihat dalam gambar ada beberapa tokoh ataupun filsuf empirisme yang pada umumnya dikenali. Ada Thomas Hobbes, kemudian ada John Locke, ada George Berkeley, kemudian ada David Hume. Ini adalah tokoh-tokoh empirisme yang pada umumnya dikenali. Jika kita radikalisasi lebih lanjut, gen awal empirisme itu sudah ada pada zaman Aristoteles, di mana Aristoteles menekankan bahwa ilmu pengetahuan itu harus mencari prinsip-prinsip dan penyebab objek yang diselidiki. Nah, dari Aristoteles inilah nanti muncul pandangan-pandangan realisme, kemudian termasuk empirisme di kemudian hari. Selain Aristoteles, tokoh yang cukup berpengaruh bagi perkembangan empirisme adalah Francis Bacon. Nah, Francis Bacon ini merupakan peletak dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu empiris, atau bisa disebut juga sebagai ilmu-ilmu yang berdasarkan pengamatan atau observasi. Nah, ia dipandang sebagai orang yang meletakkan dasar bagi metode induktif. Menurut Bacon, untuk menyusun ilmu pengetahuan itu harus menggunakan cara kerja atau metode induktif. Apa itu metode induktif? Metode induktif itu adalah sistem penalaran yang berdasarkan pada argumentasi atau pernyataan dari sejumlah hal sampai pada sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Nah, dan hasilnya ini boleh jadi atau dugaan-dugaan sementara. Nah, menurut Bacon, cara kerja dari ilmu pengetahuan itu terlebih dahulu diadakan pengamatan atau observasi, kemudian diadakan percobaan-percobaan. Nah, nanti sampai pada pengujian-pengujian tentang objek yang akan dikaji. Penjelasan tentang metode induktif ini terdapat dalam karyanya Francis Bacon, yaitu Novum Organum. Nah, buku ini merupakan pengganti dari buku Aristoteles, yaitu Organon, yang dipelajari dan dikembangkan dalam ilmu-ilmu deduktif. Nah, menurut Bacon, ilmu-ilmu empiris yang menjadi dasar kemajuan ilmu pengetahuan tidak menggunakan cara kerja deduktif. Bacon menekankan bahwa ilmu pengetahuan hanya dapat diusahakan dengan pengamatan, percobaan-percobaan, dan penyusunan. Kalau kita lebih jujur lagi, ternyata bukan Francis Bacon yang pertama kali menemukan adanya metode ilmiah dengan melakukan observasi atau pengamatan-pengamatan. Ternyata ilmuwan Islam pun, seorang filsuf Islam, ialah yang pertama kali mendirikan laboratorium pertama. Ia adalah Jabir Ibnu Hayyan, seorang bapak kimiawan klasik yang dengan menggunakan metode-metode eksperimen. Nah, untuk lebih lanjut kita akan coba definisikan dulu apa itu empirisme. Secara etimologis, empirisme itu berasal dari kata bahasa Inggris empirism dan experience yang berarti pengalaman. Nah, kata empirism ini berakar dari bahasa Yunani emperia yang berarti pengalaman. Nah, sementara secara terminologi, empirisme itu adalah pengalaman indera atau empirik yang menjadi tolak ukur dari pengetahuan dan kebenaran. Nah, sehingganya nanti empirisme ini menjadi sebuah aliran dalam cabang filsafat epistemologi, yaitu bagaimana seorang manusia mencari kebenarannya. Dan empirisme ini sekaligus menjadi lawan ataupun antitesa dari aliran rasionalisme. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada wilayah yang lebih dalam lagi mengenai dalil-dalil empirisme. Nah, yang pertama, ide atau gagasan itu bersumber dari abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Kita bisa contohkan begini, ketika saya mengalami meminum kopi susu, kemudian meminum susu, kemudian meminum kopi hitam. Nah, dari pengalaman yang pernah saya alami ini kemudian saya gabungkan, saya abstraksikan sehingga saya memperoleh bahwa ternyata kopi susu ini lebih nikmat ketimbang susu atau kopi hitam, seperti itu. Jadi ide ini terbentuk dari penggabungan hal-hal yang pernah kita alami sehingga kita memperoleh ide dan gagasan gitu.
Selanjutnya pada dalil empirisme yang kedua, indera itu adalah satu-satunya sumber kebenaran, sedangkan akal hanya mengolahnya. Ambil misal seperti kita minum tadi, dari mana saya tahu bahwa kopi susu itu lebih nikmat ketimbang susu biasa, kemudian ketimbang kopi hitam. Dari mana saya tahu? Karena dari indera saya yang merasakan, indera perasa saya merasakan, kemudian akal saya hanya sebatas mengolahnya saja. Jadi indera itu lebih superior ketimbang akal. Akal itu kita bisa sebutkan dalam aliran empirisme sebagai yang inferior karena dia hanya mengolah saja dari apa yang didapati oleh panca indera. Selanjutnya pada dalil empirisme yang ketiga, pengalaman adalah pengetahuan. Nah, pada dasarnya orang sangat suka belajar dari pengalaman-pengalamannya. Seperti misal ada orang yang dia membawa motor, kemudian dia pernah kencang-kencang di tikungan, kemudian dia terjatuh. Dari pengalaman itulah dia mengalami psikosomatik sehingga dia tidak mau lagi membawa Honda terlalu kencang ataupun terlalu ngebut di tikungan. Nah, dari pengalaman-pengalaman inilah manusia menjadikannya sebagai landasan ataupun fondasi pengetahuannya. Baik, untuk selanjutnya kita akan coba mengenal doktrin-doktrin dari empirisme atau ciri-ciri pokok dari empirisme. Nah, di sini ada dua ciri-ciri. Yang pertama adalah teori makna. Jadi, teori makna ini dinyatakan sebagai teori tentang asal pengetahuan atau asal-usul ide atau konsep. Seperti misalkan ketika kita minum kopi tadi, nah kita bisa dapatkan pengetahuan bahwa kopi susu lebih nikmat ketimbang minuman yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian ada teori tentang pengetahuan. Ini menyatakan bahwa semua kebenaran itu bersifat a posteriori atau kebenaran yang diperoleh melalui observasi. Nah, misalkan ketika kita minum kopi tadi, kita sudah dapatkan pengetahuan bahwa yang paling nikmat itu adalah kopi susu. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan itu lebih nikmat dari yang lain? Nah, itu bisa kita lakukan observasi. Ya, observasi itu sendiri ditujukan untuk membuktikan kebenarannya, apakah sudah benar atau tidak, atau kita menelusuri kembali apa yang menjadi sebab-sebabnya kenapa kopi susu itu lebih nikmat ketimbang yang lain. Barangkali seperti itu. Sekarang kita coba masuk pada pemikiran-pemikiran empirisme. Yang pertama adalah pemikiran Thomas Hobbes. Nah, Thomas Hobbes ini adalah tokoh empirisme pada abad ke-17. Nah, ia seorang penganut empirisme dan materialisme dari Inggris. Nah, kita gambarkan secara ringkas bahwa pemikiran-pemikiran politik Thomas Hobbes ini dituangkannya ke dalam bukunya yang berjudul Leviathan, seperti yang ada di gambar. Nah, itu bernuansa kerajaan dan telah digenggamnya sejak lama. Ketika Parlemen Inggris pada tahun 1628 menyusun Petition of Right, Hobbes menerbitkan terjemahannya dari karya Thucydides untuk menunjukkan keburukan-keburukan demokrasi. Nah, buku Leviathan ini merupakan analisa tentang kekuasaan politik, terutama menjelaskan tentang kekuasaan pemerintahan. Judul bukunya ini diambil dari kitab Perjanjian Lama yang menggambarkan Leviathan sebagai seorang buaya raksasa yang memerintah di kerajaan binatang. Nah, dikisahkan bahwa sang penguasa kerajaan binatang yaitu buaya raksasa yang tidak dapat digulingkan. Hobbes yang pernah mengalami pemberontakan dan peperangan saudara di Inggris menjadi yakin bahwa perdamaian dan ketertiban memerlukan suatu pemerintahan seperti yang digambarkan dalam Leviathan, yaitu pemerintahan otoriter. Baik, kita akan masuk pada pemikiran Thomas Hobbes yang pertama tentang negara. Ajaran Hobbes tentang negara ini berkaitan dengan pandangannya tentang sifat manusia. Menurut nalurinya, semua manusia itu sama, yaitu ingin mempertahankan dirinya dan menguasai orang lain. Setiap orang berhak untuk berbuat dan mempertahankan diri.
Akibat dari sifat manusia seperti itu, maka sering bertengkar lah ya, dan pertengkaran ini melibatkan orang banyak sehingga memunculkan peperangan. Nah, dalam peperangan, kebajikan pokok adalah kekuatan dan kecurangan. Oleh karena itu, mereka bersatu dan bersama-sama membuat perjanjian, membentuk negara, dan akan tunduk pada satu penguasa. Thomas Hobbes ini menghendaki suatu pemerintahan yang ada di tangan seorang raja dengan dibantu oleh suatu dewan yang terdiri dari orang-orang yang cakap. Hobbes, ia menolak sistem pemerintahan parlementer karena para wakil rakyat di parlemen banyak yang kurang mengerti tentang pemerintahan. Selanjutnya, pemikiran Thomas Hobbes yang kedua itu tentang politik. Pemikiran politik Hobbes ini didasarkan atas analisanya tentang watak manusia. Menurut Hobbes, pada dasarnya manusia mempunyai watak bersaing, agresif, tamak, dan mempunyai sifat kebinatangan. Hobbes juga mengkritik pemikiran Plato dan Aristoteles yang menganggap bahwa manusia mempunyai sifat keutamaan atau virtue dan kebajikan atau wisdom. Hobbes menganggap bahwa watak manusia mempunyai hasrat atau keinginan untuk mempertahankan diri, mempertahankan kepentingannya, dan menguasai orang lain. Selanjutnya, pada bidang pemikirannya yang ketiga, Thomas Hobbes ini juga seorang penganut materialisme mekanik yang mengatakan bahwa manusia ini bergeraknya secara mekanis. Nah, materialisme Hobbes itu adalah bahwa segala yang ada itu bersifat bendawi. Manusia tidak lebih dari bagian dari alam yang mengelilinginya, dan segala sesuatu yang ada itu bergerak secara mekanis. Manusia hidup selama darahnya beredar dan jantungnya bekerja. Manusia hidup karena anggota-anggota tubuh bergerak secara mekanis. Nah, dalam teori mekaniknya, Hobbes membedakan dasar dan tujuan perilaku manusia. Ini adalah pemikirannya yang keempat. Nah, menurutnya ada dua dasar dari tingkah laku manusia. Yang pertama, adanya keinginan atau hasrat untuk mendekati sesuatu. Kemudian yang kedua, adanya kecenderungan untuk membenci atau meninggalkan sesuatu. Nah, sedangkan tujuan tingkah laku manusia itu adalah untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Menurut Hobbes, pada dasarnya manusia bersifat mementingkan diri sendiri dan orang lain, dan akan senang apabila orang lain mengalami penderitaan. Pandangan inilah nantinya disebut dengan teori degradasi dari tertawa, atau the degradation theory of laughter. Itulah tadi beberapa pemikiran dari Thomas Hobbes. Untuk selanjutnya kita akan membahas pemikir empirisme berikutnya, yaitu John Locke. Nah, sama seperti Thomas Hobbes, John Locke ini juga merupakan tokoh empirisme pada abad ke-17. Secara ringkas, John Locke ini adalah seorang filsuf dari Inggris. John Locke ini hidup dalam periode yang sangat kacau ketika itu dalam sejarah Inggris karena adanya konflik antara raja dan kekuatan-kekuatan parlemen. Nah, karya penting dari Locke itu adalah Essay Concerning Human Understanding yang terbit pada tahun 1690. Dalam karyanya ini dijelaskan tentang manusia harus bertindak dalam memahami dunia dan menekankan pada pentingnya pengalaman dan menolak ide bawaan atau innate ideas. Selanjutnya kita akan masuk pada pemikiran-pemikiran dari John Locke. John Locke ini berpendapat bahwa segala sesuatu pengetahuan itu berasal dari pengalaman atau empirik, sedangkan akal atau rasio itu merupakan hal yang menyertai dan bersifat pasif pada waktu pengetahuan diperoleh. Menurut Locke, pengetahuan merupakan goresan pengalaman manusia dalam kehidupannya. Ia juga menyebutkan bahwa pengalaman manusia dalam kehidupannya dapat berasal dari pengalaman lahiriah melalui panca indera dengan sesuatu objek berupa kesan atau sensation, dan pengalaman batiniah melalui perenungan tentang gagasan-gagasan atau reflection. Nah, pengalaman lahiriah ini mengajarkan tentang hal-hal yang berada di luar diri manusia, sedangkan pengalaman batiniah mengajarkan tentang keadaan psikis mental manusia. Alat-alat indera manusia yang berhubungan dengan objek dapat ditangkap oleh pikiran melalui pencerapan, dan timbullah gagasan atau ide tersebut.
semua gagasan yang manusia miliki semuanya berdasarkan pada alat indera, kemudian diadakan refleksi. Selanjutnya pada pemikirannya yang kedua, John Locke juga membedakan antara gagasan-gagasan tunggal atau simple ideas dan gagasan-gagasan majemuk atau complex ideas. Nah, gagasan tunggal terbentuk melalui pengalaman langsung dari penginderaan terhadap objek-objek, sedangkan gagasan majemuk atau ide kompleks terbentuk dari penggabungan atau asosiasi gagasan-gagasan tunggal atau ide tunggal. Nah, misalnya gagasan majemuk tentang perabot rumah tangga terdiri dari gagasan tunggal seperti di dalam perabot itu ada meja, kursi, lemari, tempat tidur, dan sebagainya. Selanjutnya, gagasan majemuk yang saling berdekatan akan tersusun melalui penggabungan menjadi ide campuran. Nah, ide campuran ini merupakan gabungan dari ide-ide campuran. Nah, dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jiwa manusia berasal dari ide campuran, sedangkan ide campuran berasal dari ide-ide tunggal. Nah, dan ide tunggal berasal dari pengalaman indera terhadap objek di luar diri manusia. Pemikirannya yang selanjutnya yaitu pandangan Locke tentang jiwa atau sering dikenal dengan teori tabula rasa. Menurut Locke, pada dasarnya manusia lahir bagaikan selembar kertas putih yang tanpa noda. Jiwa yang tanpa noda tersebut kemudian diisi dengan pengalaman-pengalaman setiap orang selama perjalanan hidupnya. Bagi Locke, pengalamanlah yang penting dalam memperoleh pengetahuan. Apakah seseorang akan menjadi orang baik atau jahat sangat tergantung pada pengalaman-pengalaman yang mereka peroleh. Sehingga Locke lebih menekankan pada pengaruh lingkungan dan pendidikan. Nah, pandangan ini dalam aliran psikologi disebut dengan aliran behaviorisme. Hal ini bertentangan dengan pandangan nativisme dan determinisme dari Rene Descartes yang mengatakan bahwa pada dasarnya manusia sejak lahir sudah membawa ide bawaan atau bakat bawaan dengan istilah innate ideas. Dalam konsep pengetahuan, Locke membagi atau membedakannya dalam beberapa tingkatan. Yang pertama ada pengetahuan intuitif, yaitu pengetahuan yang sifatnya pasti dan tidak dapat diragukan. Yang kedua ada pengetahuan demonstratif, yaitu pengetahuan yang sifatnya masih samar-samar. Maksudnya pengetahuan yang menggunakan pemahaman melalui penggabungan gagasan-gagasan. Nah, yang ketiga ada pengetahuan indrawi, yaitu pengetahuan yang memerlukan alat indera melalui pengalaman terhadap objek yang ada di luar diri manusia. Pada pemikiran yang selanjutnya tentang negara, ajaran Locke tentang negara berpangkal pada adanya negara alamiah. Negara alamiah itu merupakan suatu persekutuan yang didasarkan dari hasil perjanjian bersama. Nah, hukum alamiah diserahkan kepada suatu persekutuan agar setiap orang hidup sesuai dengan hukum alamiah guna menjamin kelangsungan hidup dan kemerdekaan. Nah, John Locke juga memberikan perhatiannya pada bidang politik. Ia menolak bentuk pemerintahan yang bersifat monarki absolut seperti yang diinginkan Thomas Hobbes dan Machiavelli, di mana di dalam suatu pemerintahan harus dipimpin oleh sang penguasa yang mempunyai sifat tirani. Locke memberikan pandangan tentang sistem pemerintahan. Jadi, ia membedakan sistem pemerintahan dengan 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan yang membuat undang-undang atau legislatif, kemudian ada kekuasaan yang menyelenggarakan pemerintahan atau eksekutif, dan ada kekuasaan yang menentukan perang dan damai, yaitu federatif. Pemikir empirisme selanjutnya adalah George Berkeley. Ia adalah seorang filsuf dari Irlandia yang juga menjabat sebagai uskup di gereja Anglikan bersama dengan John Locke dan David Hume. Ia tergolong sebagai filsuf empiris Inggris yang terkenal. Ia dilahirkan pada tahun 1685 dan meninggal pada tahun 1753. Nah, Berkeley ini mengembangkan suatu pandangan tentang pengenalan visual tentang jarak dan ruang. Selain itu, Berkeley juga mengembangkan sistem metafisik yang serupa dengan idealisme untuk melawan pandangan skeptisisme. Inti pandangan filsafat Berkeley ini adalah tentang pengenalan. Menurut Berkeley, pengamatan itu terjadi bukan karena hubungan antara subjek yang mengamati dan objek yang diamati. Jadi,
pengamatan itu justru terjadi karena hubungan pengamatan antara pengamatan indera yang satu dengan pengamatan indera yang lain. Ambil misal begini, jika seseorang mengamati meja, hal itu dimungkinkan karena ada hubungan antara indera penglihat dan indera peraba. Nah, indera penglihatan hanya mampu menunjukkan ada warna meja, sedangkan bentuk meja didapat dari indera peraba. Jadi kedua indera tersebut juga tidak menunjukkan jarak antara meja dengan orang itu, sebab yang memungkinkan pengenalan jarak adalah indera lain dan juga pengalaman. Nah, dengan demikian, Berkeley mengatakan bahwa pengenalan hanya mungkin terhadap sesuatu yang konkret. Itu pada teori pengenalannya, pemikiran yang pertama. Selanjutnya pada pemikirannya yang kedua, George Berkeley mencanangkan sebuah teori yang dinamakan imaterialisme atas dasar prinsip-prinsip empirisme. Nah, ia bertolak belakang dengan pendapatnya John Locke yang masih menerima substansi dari luar. Berkeley berpendapat sama sekali tidak ada substansi-substansi material, dan yang hanya ada itu adalah pengalaman ruh saja, karena dalam dunia material sama dengan ide-ide. Nah, Berkeley mengilustrasikan dengan gambar film yang ada dalam layar putih sebagai benda yang real dan hidup. Pengakuannya bahwa aku merupakan suatu substansi rohani. Tuhan adalah asal-usul ide itu. Ada yang menunjukkan ide-ide pada kita, dan Tuhanlah yang memutarkan film pada batin kita. Nah, sepintas kita pahami bahwa konsep pemikiran Berkeley ini ada kemiripan dengan paham fatalism dari Inggris, di mana perbuatan-perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh Tuhan, dan ini juga hampir sama dengan paham Jabariyah yang menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatan. Pemikir empirisme selanjutnya adalah David Hume. David Hume ini juga merupakan seorang tokoh pencerahan di Inggris selain sebagai seorang empirisme ya. Nah, David Hume ini adalah ahli di bidang hukum, sastra, dan filsafat. David Hume juga seorang filsuf dari Skotlandia yang menyempurnakan empirisme dan sampai sekarang masih sangat berpengaruh pemikirannya. Ia mengembangkan pemikiran empiris dari Locke pada abad 17 dan Berkeley. Menurut Berkeley, segala pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman. Pengamatan bukan terjadi karena hubungan antara subjek yang mengamati dan objek yang diamati, tetapi karena adanya hubungan antara pengamatan indera yang satu dengan pengamatan indera yang lain sebagaimana yang kita jelaskan di awal tadi. Nah, David Hume ini mengatakan sebaliknya bahwa manusia tidak dapat mengetahui sesuatu apapun sebagai keseluruhan, terutama tidak dapat mengetahui hakikat dari sesuatu apapun. Jadi manusia tidak dapat mengetahui hakikat Tuhan, bahkan tidak dapat mengetahui hakikat orang lain. Karena menurut Hume, pengetahuan manusia sangat terbatas pada pengalaman-pengalaman indrawi. Pengetahuan manusia hanya terletak pada kesan-kesan yang diterima melalui panca indera. Buku yang penting dari Hume adalah Treatise of Human Nature. Buku ini ditulis ketika masih di Prancis pada tahun 1734 sampai 1737. Nah, dua volume pertama diterbitkan pada tahun 1739. Volume ketiga diterbitkan pada tahun 1740. Nah, buku ini menjelaskan tentang teori pengenalan bahwa pengetahuan manusia didasarkan pada pengamatan atau pengalaman indrawi. Selanjutnya, Hume mengajarkan bahwa manusia tidak membawa pengetahuan bawaan ke dalam hidupnya, seperti yang dikatakan oleh Descartes yang mengatakan bahwa manusia sejak lahir sudah mempunyai bakat bawaan atau innate ideas. Nah, sumber pengetahuan menurut Hume adalah pengalaman, terutama pengalaman indrawi. Pengalaman ini memberikan dua hal, yaitu kesan-kesan atau impression dan pengertian atau ide-ide atau ideas. Nah, yang dimaksud dengan kesan-kesan itu adalah pengamatan langsung yang diterima dari pengalaman, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Misal, ketika melihat meja, kesan yang diterima secara langsung adalah ciri-ciri meja tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian atau ide-ide adalah gambaran tentang pengamatan yang samar-samar yang diperoleh dari merenungkan kembali atau merefleksikan dalam kesadaran dari kesan-kesan yang telah diterima dari pengalaman.
Apabila kesan tidak ada, maka ide pun tidak akan muncul. Ambil misal seperti orang buta, ia tidak akan mampu membuat gagasan atau ide yang berhubungan dengan kesan indera mata. David Hume juga membedakan antara kesan dengan ide tunggal dengan kesan dan ide majemuk atau kompleks, sehingga ada kesan-kesan tunggal dan majemuk, ada ide-ide tunggal dan majemuk. Yang dimaksud dengan kesan-kesan dan ide-ide majemuk adalah kesan-kesan dan ide-ide yang berasal dari kesan-kesan dan ide-ide tunggal, sedangkan kesan-kesan dan ide-ide tunggal berasal dari pengalaman atau pengamatan yang pertama kali masuk melalui indera. Menurut Hume, setiap persepsi yang muncul dalam pemikiran manusia berupa kesan-kesan dan ide-ide. Hubungan antara kesan-kesan dan ide-ide ini sangat erat karena ide selalu menyertai kesan-kesan. Prinsip yang menyatakan bahwa kesan-kesan mendahului ide-ide dapat dijelaskan melalui orang tuli atau buta sejak lahir. Orang buta tidak mempunyai kemampuan menangkap kesan-kesan yang melalui indera mata. Demikian pula halnya orang tuli, ia juga tidak akan mampu menangkap kesan-kesan melalui indera telinga. Apabila kemampuan untuk mendapatkan kesan-kesan yang dihalangi, maka tidak hanya kesan-kesan yang kosong atau hilang, tetapi juga ide yang berhubungan dengan kesan akan sirna pula. Nah, prinsip ini disebut prinsip prioritas kesan-kesan atau the principle of the priority of impression. Baik, demikianlah pembahasan tentang empirisme. Kita bisa menyimpulkan pertama bahwa aliran empirisme ini berkembang di Inggris, kemudian ia mengandalkan panca indera, artinya panca indera itu lebih superior ketimbang akal dan menjadi sebagai sumber utama bagi pengetahuan. Nah, kemudian kesimpulan yang ketiga bahwa pengetahuan itu adalah pengalaman sebagaimana kita jelaskan tadi. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah korespondensi dan a posteriori. Korespondensi ini artinya bahwa pernyataan itu sesuai dengan apa yang dipersepsikan, atau kenyataan itu sesuai dengan apa yang dipersepsikan, dan a posteriori ini artinya segala sesuatu itu membutuhkan observasi atau pengamatan dan penyelidikan. Baik, sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk terus membaca dan jangan berhenti membaca buku.